Selamat datang di channel Kafilah Garden. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat. Berjumpa lagi sahabat Kafilah Garden. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai layunya tanaman tembakau. Kenapa ketika masa panen justru tembakau pada layu kuning dan bahkan mati, bahkan sampai setengah dari lahan kita. Dan ternyata sudah kita bahas ya pada video sebelumnya, silahkan ditonton apabila yang belum menonton, bahwa layu dari pohon tembakau, layu pada tanaman tembakau itu terdapat dua masalah. Yang pertama dikarenakan jamur fusarium, dan yang kedua disebabkan oleh layu bakteri. Kemudian bakteri tersebut menginfeksi tanaman tembakau yang jauh lebih berbahaya daripada jamur fusarium. Dan untuk gejala-gejala serta seperti apa yang terkena jamur dan seperti apa yang terkena bakteri, pada video sudah kita bahas sebelumnya ya. Dan pada kali ini kita akan membahas yang bakteri. Bagaimana cara menanggulanginya atau pengendaliannya. Untuk mengetahui apakah tanaman ini terkena fusarium atau bakteri, kalau fusarium saya jelaskan kembali. Kalau fusarium yaitu terserang jamur fusarium, yang jamur tersebut merekap di akar, kemudian tanaman tersebut akan menguning atau lama-kelamaan akan mati. Sedangkan bakteri tersebut juga dapat menginfeksi, tapi dengan gejala yang sedikit beda. Perbedaannya hanya satu, yaitu pada pohonnya apabila kita patahkan itu dalamnya ada sedikit lendir dan basah, itu bakteri. Apabila kering kemudian kita celupkan ke air tidak ada putih yang keluar, maka itu fusarium. Untuk kita mencari solusi, kita harus mengetahui permasalahannya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa. Untuk layu bakteri itu kita penanggulangannya atau pengendaliannya, kita memanfaatkan Pseudomonas. Itu sejenis bakteri, akan tetapi hayati. Itu akan memerangi dari bakteri jahat yang menyerang pada tanaman tembakau. Kemudian kedua, menggunakan pupuk kandang yang telah difermentasi. Agar apa? Agar bakteri baik semakin banyak memerangi bakteri yang tidak baik. Kemudian gunakan pupuk urea dengan dosis yang tepat. Jangan sampai ketika masa panen tapi pupuk urea atau nitrogennya itu masih banyak terkandung, itu justru akan menjadi sarang daripada bakteri. Dan selanjutnya ketika akan menanam, maka celupkan bibit tanaman ke dalam bakterisida, atau kita semprotkan dahulu lahan kita dengan bakterisida. Karena apa? Karena untuk menetralisir daripada bakteri. Dan ketika sudah menjelang panen seperti ini, maka tanaman-tanaman yang masih sehat bisa kita sterilisasi dengan semprotkan bakterisida agar tanaman yang masih sehat tidak terjangkit oleh bakteri. Dan tanaman-tanaman yang masih sehat itu dipisahkan dengan yang terkena penyakit, kita singkirkan, mungkin bisa kita buang. Yang terpenting jangan sampai ada di lahan kita. Karena apa? Kalau kita pendam mungkin atau hanya kita singkirkan, itu masih bisa menginfeksi tanaman-tanaman yang masih sehat. Bakterisasi untuk bahan-bahannya seperti apa? Kita bisa menggunakan bakterisida yang mengandung bahan aktif agrimisin. Dari produk apa saja, yang penting mengandung bahan aktif agrimisin. Mohon maaf karena saya tidak mau menyebut suatu produk, suatu merek. Maka apabila teman-teman semuanya pergi ke toko pertanian, bisa membeli dari bahan aktif agrimisin. Itu banyak sekali produk-produknya. Itu bisa kita semprotkan 2 minggu sekali pada tanaman yang masih sehat, dan yang mati dan sudah layu juga kita semprotkan. Karena apa? Agar bakteri tidak menjangkit
ke semua tanaman yang masih sehat. Baik, sekian video kali ini. Apabila kurang paham, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe agar semakin berkembang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Jika ada pertanyaan, mari berdiskusi di kolom komentar.